Organisasi dokter hingga perawat dan tenaga kesehatan lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menilai RUU Kesehatan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Ada sejumlah poin rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan. Misalnya, pengeliminasian organisasi profesi dan fungsi organisasi profesi yang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kontrol etik profesi ada pada organisasi profesi. Yang juga jadi perhatian adalah tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3 hingga 5 tahun bila terdapat kelalaian. Selain itu, tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien bila terjadi kesalahan. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menginisiasi pertemuan khusus para Menteri Ekonomi ASEAN di luar agenda resmi ASEAN. Langkah strategis itu dilakukan untuk menyikapi kondisi perekonomian dunia saat ini yang semakin rapuh dan tidak pasti. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyatakan pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ini fokus pada sejumlah isu penting, antara lain rusaknya rantai pasok dunia, meningkatnya proteksionisme, dan perdagangan multilateral yang saat ini tidak berjalan dengan baik. Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk saling membantu dalam menghadapi persoalan global tersebut. Antara lain dengan menginisiasi proyek-proyek bersama lagi dalam kerjasama pluralitarian yang selama ini sudah berjalan. Dengan demikian, kekuatan ASEAN bisa bangkit kembali. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memprediksi jaringan internet 5G akan tersedia secara merata di Indonesia pada 2025. Prediksi ini berkaca dari implementasi jaringan 4G yang butuh waktu sekitar 6-7 tahun. Kominfo sendiri sudah mulai mengimplementasikan jaringan 5G di Indonesia mulai tahun 2021 lalu. Di sisi lain, sudah ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang melakukan uji coba dan membangun infrastruktur 5G di beberapa titik. Speedtest by Ookla merilis laporan terbaru mengenai peringkat kecepatan internet di seluruh dunia. Hasilnya, rata-rata kecepatan internet Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 138 negara di dunia. Hal ini menunjukkan penurunan, di mana Indonesia turun 6 peringkat dari posisi sebelumnya. PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara setelah diisukan menerima uang korupsi proyek BTS Kominfo bersama Gerindra dan Nasdem. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah tuduhan itu. Ia menegaskan partainya tidak mungkin merancang kebijakan yang bertentangan dengan komitmen pemerintahan yang bersih. Sebelumnya, isu 3 partai menerima aliran dana korupsi BTS Kominfo mencuat dalam konferensi pers PLT Menkominfo Mahfud MD. Mahfud MD langsung menyampaikan isu tersebut ke Presiden dan menolak membahas lebih dalam. Proyek BTS Kominfo merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Saat ini, politisi Nasdem Johnny G. Plate sudah ditahan. Tahun politik tidak mempengaruhi kinerja Sandiaga Uno dalam melaksanakan tugas negara di Kemenparekraf. Kerja, kerja, dan kerja menjadi motonya dalam mencapai target 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023, termasuk mendukung pelaksanaan Indonesia Tourism Outlook 2023 sebagai upaya membangkitkan pariwisata tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tahun 2023 sebagai tahun politik akan berdampak positif bagi pariwisata Indonesia. Tahun politik akan membuka peluang bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bangkit. Hadir dalam Indonesia Tourism Outlook 2023, Sandiaga menegaskan akan mendorong investasi lebih besar di 5 destinasi super prioritas, 10 destinasi prioritas pariwisata, dan 8 kawasan ekonomi khusus pariwisata. Pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk saling mendukung kekuatan pertahanan dan keamanan. Kerjasama ini dibahas dalam pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Vice President European Investment Bank Chris Peters di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Vice President European Investment Bank Chris Peters yang didampingi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Packet di Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan ini guna membahas peningkatan kerjasama RI Uni Eropa di bidang pertahanan dan keamanan.
seperti counter terrorism, maritime security, dan peacekeeping operation. Indonesia dan Uni Eropa memiliki sejarah serta komitmen dalam bidang perdamaian dan stabilitas dalam menciptakan perdamaian dan menghadapi konflik di kawasan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit di Bangladesh. Dengan jumlah penumpang yang mencapai puluhan juta per tahun, Bangladesh berencana untuk meningkatkan kapasitas kereta api mereka. Potensi ini kemudian dilirik produsen kereta api Indonesia atau PT Inka yang sejak tahun 2005 telah mengirimkan 250 gerbong ke Bangladesh. Untuk memenuhi kebutuhan warganya, perusahaan kereta api Bangladesh mengimpor gerbong kereta api dari Tiongkok, India, dan Indonesia. Keberadaan kereta api buatan PT Inka diapresiasi warga Bangladesh. Kereta api buatan PT Inka yang dikirim ke Bangladesh memiliki spesifikasi berbeda dibandingkan kereta api yang dioperasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan sistem operasional kereta. Demi mengajak generasi muda menjaga budaya, Yayasan Non-Profit WBI Foundation menggelar pameran Jagantara atau Jaga Warisan Nusantara. Pameran Jagantara menghadirkan busana dan kain tradisional, mainan tradisional hingga jajanan masa kecil. Dalam pameran, para pengunjung disajikan 8 karya desainer Indonesia yang memadukan kain-kain tradisional yang mengambil inspirasi baju tradisional dari mancanegara seperti Jepang, India, Polandia, dan Meksiko. Selain menyediakan sejumlah stand pakaian batik yang dibuat dari perajin lokal, pameran Jagantara ini juga menyediakan kuliner, kerajinan, dan sinema yang bertemakan warisan Nusantara berkonsep anak muda. Ketua Harian WBI Foundation, Gista Putri Wisnutama berharap pameran Jagantara ini dapat membuat pengunjung lebih mencintai kebudayaan Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia atau IKUPI sekaligus Menteri Perdagangan RI tahun 2016-2019 Enggar Tiasto Lukita menyoroti sistem pendidikan Indonesia yang menurutnya perlu mengalami redesign. Enggar menyebut bahwa pentingnya sinkronisasi kualitas antara sistem dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghapus kesenjangan pendidikan di kota dan pelosok. Hal ini disampaikan Enggar Tiasto Lukita dalam Kongres IKUPI ke-6 di Bandung. Enggar menyebut hal ini penting demi menjawab tantangan di tengah era disrupsi digital dan ekonomi untuk meningkatkan tenaga pendidik yang berkualitas. Ini sekaligus bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab dari IKUPI terhadap pendidikan di Indonesia, di mana masih terdapat kesenjangan dalam sistem pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia yang ada di perkotaan dan pelosok negeri.